Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Di bangun ruang sisi datar itu kita akan menentukan luas dari permukaan prisma dan limas. Nah, di kegiatan 8.2 kita akan membahas dulu tentang luas dari permukaan prisma. Silakan perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Nah, untuk menentukan luas dari permukaan prisma itu banyak ya jenisnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari di sini contoh dari prisma itu gubuk dan tenda ya. Nah, jenis prisma itu tergantung dari jenis alasnya. Nah, lihat di sini. Pada bagian atas gubuk dan tenda dapat digambar sebagai berikut. Nah, ini ya ilustrasinya. Nah, dari sini kelihatan bahwa gubuk dan tenda tadi ini merupakan contoh dari gambar prisma dengan alasnya berbentuk segitiga. Prisma tegak segitiga. Maka ini merupakan contoh dari bangun ruang sisi datar prisma tegak segitiga. Nah, apakah cuma segitiga saja yang bentuk alasnya? Tidak. Bisa juga bentuk alas prisma itu segi empat. Nah, ini prisma tegak segi empat. Ada lagi bentuk alasnya segi lima. Jadi ini disebutnya prisma tegak segi lima, prisma tegak segi delapan, sampai dengan prisma tegak segi N ya. N itu maksudnya sampai segi-segi selanjutnya, segi 12 bisa. Nah, bagaimana cara menentukan luas permukaannya? Nah, untuk menentukan luas permukaannya sama dengan yang balok dan kubus tadi, kita lihat dulu jaring-jaring dari prismanya. Nah, ini jaring-jaring dari prisma. Contoh yang pertama, ini adalah prisma tegak segitiga yang alasnya itu merupakan segitiga siku-siku ya. Ini ada tanda siku-sikunya. Berarti alasnya 3, tingginya 4, dan 5 ini adalah sisi miringnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana cara kita menentukan luas permukaannya. Nah, berarti luas permukaan prisma itu yang akan kita hitung ini. Yang alas ini, kemudian yang luas dari permukaan sisi tegaknya. Ada lagi contoh cara menentukan luas permukaan prisma segi 4. Prisma segi 4 tergantung, segi 4 itu alasnya bisa persegi panjang, jajar genjang, atau segi 4 yang lainnya ya. Nah, di sini contohnya itu ini sisinya 6 dan 8. Berarti ini persegi panjang ya alasnya. Nah, dari sini untuk menentukan luas permukaannya, di sini sama alasnya yang akan kita hitung, luas alasnya, kemudian luas dari keempat sisi tegaknya. Nah, bagaimana caranya? Karena kan semuanya itu berbeda-beda rumusnya, tergantung dari alas dari prismanya tadi. Jadi, perhatikan contoh soalnya berikut ini. Nah, misalnya untuk contoh prisma segitiga tadi, luas permukaan prisma luas sama dengan 2 dikali bangun 1. Ini kan sama. Nah, yang alas dengan tutupnya tadi, bangun 1 ditambah dengan bangun kedua ditambah bangun ketiga ditambah bangun keempat. Bangun yang ke-1 tadi adalah alasnya bentuknya segitiga. Nah, berarti luas permukaannya kita gunakan rumus luas dari segitiga. Rumus luas segitiga kan setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Alasnya tadi 3, tingginya 4. Makanya di sini setengah dikali 3 dikali 4. Nah, ini 2 kali luas yang pertama. Karena dianya luasnya untuk alas itu dan tutup sama akan ukurannya. Ditambah dengan luas yang kedua. Luas yang kedua di sini lebarnya kan tadi persegi ya, persegi panjang kan bentuk bangun ruang bangun sisi tegaknya itu.
lebarnya 4, kemudian tingginya 20. Makanya 4 dikali 20 ditambah bangun yang ketiga 5 dikali 20 ditambah dengan 3 dikali 20. Nah, kita hitung jadi 2 dikali dengan setengah dikali 3 dikali 4, 12 ditambah dengan 4 dikali ditambah 5 ditambah 3 dikali dengan 20. Hasilnya adalah 240. 12 ditambah 240 hasilnya adalah 252. Maka luas dari permukaan prisma tegak segitiga ini adalah 252 cm pangkat 2. Ingat, kalau luas itu satuannya pakai cm pangkat 2. Nah, itulah contoh dari menentukan luas permukaan prisma segitiga, ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, ada di buku cetak untuk yang contoh menentukan luas permukaan prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma yang jenis lainnya, ya. Ini masih ada yang kosong. Untuk kalian memahaminya, coba kalian isi luas permukaan prisma gambar nomor 4 dan gambar nomor 5, ya. Nah, lihat di sini contoh soal 8.4. Gambar 8.10, gambar yang ini merupakan gambar prisma segitiga siku-siku. Tentukan luas dari permukaan prisma tersebut. Nah, untuk menentukan luas permukaan prisma ini sama dengan contoh yang sebelumnya. Kalau yang gambar di atas tadi yang Ibu jelaskan tadi kan semua sisinya sudah diketahui, di sini 5. Nah, kalau gambar yang ini kan belum diketahui yang ini. Tapi di sini segitiganya siku-siku. Siku-siku di sini. Kalau siku-siku di sini artinya ini alasnya, ini tingginya. Dan ini adalah hipotenusa atau sisi miringnya. Panjang ini bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras, ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, jadi panjang AB itu sama dengan AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. AB sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 16 ditambah dengan 9. AB sama dengan akar dari 25 sehingga panjang AB adalah 5 cm, ya. Sehingga luas dari permukaan prisma ini adalah 2 dikali luas alas. 2 kali luas alas karena alasnya segitiga, alas dan tutupnya, makanya dia dikali 2. Berarti 2 dikali setengah alas kali tinggi. Ditambah dengan keliling alas. Keliling alas jumlah dari seluruh sisi alasnya tadi. Kemudian dikali dengan tinggi dari prismanya. Nah, maka 2 dikali luas alas karena alasnya bentuknya segitiga, maka 2 dikali setengah dikali 3 dikali 4 ditambah dengan keliling alas. Keliling alasnya berarti jumlah seluruh sisi alasnya 3 ditambah 4 ditambah dengan 5 dikali tinggi dari prismanya adalah 8 cm. Maka 12 ini 2 dikali dengan ini, ya. Nah, 2 dikali 6 4 kita coret dengan 2, sisanya 2. 3 dikali 2 6. 6 dikali 2 di sini dapat hasilnya 12. Baru kita tambahkan dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 kelilingnya tadi, keliling alas. 12 dikali dengan tingginya 8. 12 ditambah dengan 96 sama dengan 108 cm pangkat 2. Sehingga luas dari permukaan prisma tegak segitiga di atas sesuai contoh ini adalah 108 cm pangkat 2, ya. Itu untuk luas, contoh dari luas permukaan prisma tegak segitiga. Nah, ini ada contohnya yang lain yang bentuk alasnya berbeda. Sampai di sini materi tentang menentukan luas dari permukaan prisma. Selanjutnya, jika ada yang tidak bisa atau tidak dipahami, bisa kita diskusikan lagi di grup WA atau di Google Classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.